Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman developer di Indonesia. Kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan kita untuk proses bisnis. Namun kali ini kita akan melanjutkan untuk pembuatan dokumen rekomendasi AJB-nya ya. Dokumen rekomendasi AJB. Langsung saja kita ke operasional, kemudian kita ke AJB, kemudian kita create ya. Kita create. Kita cari identifikasi konsumen Arman Maulana ya. Masih di KPR subsidi ya. Konsumen Arman Maulana, kemudian kita tekan tombol daftarkan rekomendasi AJB. Nah, ini kita dihadapkan pada digital form digital ya untuk kita isi, teman-teman. Dan kita dibantu oleh 3 tombol ya, 3 tombol bantuan. Ada tombol data PPCD, ada tombol kartu piutang kafling, dan tombol data bantuan ya, tombol bantuan data SP3K. Kita langsung saja kolom yang gray. Ini gray area ini sudah paten ya, fix ya, fix. Ini juga fix. Kondisi bangunan juga sudah selesai dibangun, mestinya begitu karena kita bicara dalam konteks KPR subsidi ya, dengan skenario ideal linear ya, yang itu berarti bangunan harus selesai terlebih dahulu gitu ya. Harga jual juga fix, kemudian nilai terbayar juga sudah harusnya 40.900.000 ya. Sisa hutangnya berarti 169 juta rupiah gitu ya. Memang idealnya nilai terbayarkan adalah 40.900.000 idealnya ya. Idealnya itu berarti adalah DP ya, berikut kemudian booking fee-nya ya. Kita cek saja di ya, kenyataannya, faktanya ya. Kita sesuaikan dengan melihat atau membuka kartu data tombol bantuan di kartu piutang kafling. Nah, ini sudah terbuka pop-up box-nya. Kita lihat saja ya, kita zoom. Nah, ini terlihat ya, 1 juta booking fee sudah masuk di tanggal 10 Oktober 2020. Selanjutnya kemudian tanggal 18 Oktober 2020 masuk lagi pembayaran 39.900.000 rupiah, sehingga totalnya adalah 40.900.000 rupiah gitu ya. Berarti cocok ya, sama dengan yang diharapkan gitu ya. Kita close saja. Faktanya demikian teman-teman, berarti ini sudah betul ya, sudah betul. Tapi seringkali begini ya, seringkali kemudian dinamika bisnis mengatakan berbeda ya. Bisa saja kemudian memang harusnya nilai terbayarkan itu 40.900.000, tetapi bisa saja kemudian faktanya ya, dinamikanya adalah ini belum lunas ya, mungkin baru lunas 20 juta rupiah ya, 20 juta. Ini fix teman-teman ya, ini memang kalkulasinya kalkulasi ideal ya. Harapannya memang dibuat 40.900.000 itu ideal ya, sudah terbayarkan. Tetapi kalau kita bicara konteks dinamika bisnis, bisa jadi kemudian nilainya baru setengahnya, atau jangan-jangan dia belum dibayarkan DP-nya ya, baru tanda jadi saja tetapi DP belum dibayarkan. Nah, bagaimana untuk mengatasi dinamika bisnis yang begini? Anda disediakan kolom khusus ya, catatan pembiayaan. Masukkan bila ada catatan khusus, misalkan begini. Konsumen YTS baru membayar DP 20 juta. Sisanya akan dibayarkan setelah atau dibayarkan pada bulan November misalkan 2020 gitu ya. Bisa juga begitu ya, sehingga kita tahu ada catatan khusus tentang pembiayaan ya yang belum lunas ya. Nah, tetapi kan simulasinya ternyata ya, kalau kita lihat di kartu piutang ya, dalam simulasi ini terlihat dengan jelas bahwasanya
DP sudah lunas ya, semua DP sudah lunas yang 40.900 ya rupiah DP dan tanda jadi. Kita close saja. Jadi itu teman-teman penjelasannya, idealnya memang begitu ya. Kalau memang tidak ideal ya Anda bisa berikan catatan pembiayaan khusus di sini sehingga tidak lupa ya. Karena ini nanti catatan pembiayaan ini akan muncul pada draft rekomendasi atau jual beli nanti di akhir ketika kita akan melakukan print out ya atau pencetakan. Baik, kemudian berarti ini kita kosongkan. Kemudian PPN, silakan Anda isi PPN ya kalau memang harga jual itu belum termasuk PPN. Kalau sudah termasuk PPN Anda kosongkan saja gitu ya. Kalau harga jualnya mana? Harga jualnya ini 209.900.000 rupiah ya. Itu kalau harganya belum termasuk PPN Anda harus tambahkan ya PPN, berarti 10% dari 209.900.000 rupiah, berarti sekitar 21 juta gitu ya 10%-nya. Tapi kalau sudah termasuk PPN berarti Anda kosongkan saja. Kemudian kolom BPHTB contohnya mungkin ya 5 juta, contoh saja ini. Kemudian PPh-nya pajak penjualnya 6.500.000, kemudian PPN-nya 2 juta misalkan gitu ya. Nomor SHM-nya ini berarti adalah nomor SHM asal ya, pemegang asal, nomor SHM asal ya. Misalkan 4569. Kemudian ini sudah fix atas nama asalnya, pemegang asalnya adalah atas nama misalkan atas nama PT Bawa Jaya Tama ya. Kalau ini SHGB berarti Anda tinggal tambahkan SHGB gitu ya. SHGB. Kalau SHM ya SHM gitu ya. Kemudian atas nama, kalau SHGB pasti atas nama perusahaan ya. Kalau hak milik mungkin atas nama pribadi gitu ya, atau perorangan. Nama notarisnya Juanita ya. Nama SHM-nya yang akan dibalik nama ke Arman Maulana, yaitu atas nama konsumen kita gitu ya. Nilai cashbacknya Anda bisa isi ya. Nilai cashback ini kalau Anda mendapatkan cashback ya dari Bu Juanita karena telah menggunakan jasa beliau gitu ya. Kalau tidak ada silakan Anda kosongkan saja dengan 0, ketik 0. Kemudian ada plafon KPR ya, plafon KPR ya dari Bank Finance ya. 170 juta, banknya adalah bank pemrosesnya adalah di Bank BTN misalkan gitu ya. Cashbacknya silakan Anda isi cashbacknya berapa nilainya. Biasanya kalau Anda inden KPR ya, menggunakan pembiayaan KPR inden, Anda akan punya MOU ya, Memorandum of Understanding dengan BTN ya. Nah di dalam MOU itu biasanya akan ada klausul yang menyatakan tentang cashback marketing ya, fee marketing ya, karena telah menggunakan jasa KPR yang dimiliki oleh Bank BTN gitu ya. Jadi kalau ada silakan Anda isi, misalkan nilainya adalah 350.000 rupiah ya. Nilainya variatif teman-teman ya, persentase cashback ini atau di marketing KPR ini variatif ya, dari 0,5%, ada juga 0,25%, ada juga 0,25%, ada yang 0,5%, jadi variatif ya. Kemudian kalau tidak ada Anda ketik 0 saja. Ini kita simulasikan ada ya 350.000 rupiah. Kemudian bank terima cashbacknya ya kita masukkan nanti di bank kita perintahkan untuk ditransfer ke Bank CMB Niaga misalkan untuk cashback 350.000 rupiah dan seterusnya ya, kalau ada cashback lagi yang akan datang ya. Kemudian daftar rekeningnya adalah kita pilih masuk nanti ke PT Bawa Jaya Tama, nomor rekeningnya juga sudah fix ya, sudah otomatis. Kemudian tanggal setornya kita kira-kira saja, misalkan kalau akad itu gitu ya, akad itu kita rencanakan misalkan masuk nanti biasanya memang agak telat masuknya ya. Mungkin ya kita simulasikan kira-kira di tanggal 31 Desember 2020 ya. Kemudian kita lanjutkan dengan menekan tombol simpan
Anda yakin untuk lanjut, ya kita yakin lanjutkan. Nah, ini kita sudah masuk ke, sudah muncul ya, sudah muncul tombol approval. Ya, tentunya ini tugas seorang manajer ya, pemegang akun manajer, atau bisa juga akun super admin untuk melakukan approve gitu ya. Tentunya seorang manajer yang baik akan melakukan review terhadap permintaan persetujuan rekomendasi AJB yang datang dari pemegang akun legal KPR ya. Kita klik tombol detail untuk melakukan review terhadap preview rekomendasi akta jual beli gitu ya. Nah, ini adalah biasanya yang dilakukan oleh seorang manajer adalah menyesuaikan antara nilai sisa utangnya, berarti ini adalah plafon KPR-nya dengan data SP3K-nya ya, data SP3K-nya. Nah, ini. Ya. Kalau sesuai ya, jika sesuai maka manajer tersebut akan melakukan approval ya dengan menekan tombol back kembali dan kemudian melakukan approval ya, menekan tombol approve. Nah, ini sudah muncul tombol cetak teman-teman ya, ini berarti sudah disetujui ya. Dengan begini maka pemegang akun legal KPR atau admin KPR akan bisa mencetak dokumen yang sudah disetujui oleh manajer atau bisa juga super admin. Kita lihat saja dengan menekan tombol cetak ya. Nah, ini rekomendasi AJB-nya. Jelas sekali ini ya, fungsi atau kegunaan dari sebuah dokumen yang bernama rekomendasi AJB. Surat pengantar bagi direksi untuk menandatangani dokumen asli AJB. Jadi maksudnya dengan dokumen rekomendasi AJB ini akan membuat tentunya seorang direktur akan nyaman sekali ya, karena mendapatkan sebuah kepastian, mendapatkan sebuah jaminan bahwasanya sudah tidak ada lagi persoalan-persoalan, semua proses sudah diselesaikan, biaya pajak sudah dibayarkan, ya, koordinasi dengan notaris juga sudah oke, begitu juga dengan perbankannya, ya, sudah clear semua. Tinggal kemudian tentunya dengan konsumennya, ya, tinggal kemudian direktur ya akan datang ketika hari H melakukan pengikatan atau AJB atau akad KPR gitu ya. Harusnya tenang. Anda kalau menjadi seorang direktur dengan munculnya dokumen ini mesti sudah tenang ya. Tinggal datang saja untuk melakukan signing ya, tanda tangan. Nah, ini bagian admin KPR-nya ya. Kemudian nama konsumennya, kondisi bangunan selesai, sistem pembayarannya KPR subsidi, harga jualnya, nilai terbayarkannya, sisa utangnya, ya. Ini sudah clear semuanya, tinggal kemudian buktinya clear semuanya gimana? Di kolom rencana pembayaran sisa ini sudah kosong ya, ini kosong ya. Ini kosong. Jadi artinya begini, seorang direktur ketika melihat ini akan lebih tenang lagi gitu ya, ketika melihat ini kosong ya, walaupun meskipun misalkan juga ada isinya di sini itu kan tetap saja kemudian kan kita tahu ya bahwasanya masih ada nilai yang masih nilai terhutang dari konsumen ya, atau piutang kita. Yang penting ini adalah tercatat ya di sini kalau memang belum lunas konsumennya gitu ya kepada kita. Kemudian nah, ini terlihat catatan bila piutang masih ada setelah ditandatanganinya dokumen AJB, maka harus ada surat pernyataan hutang dari pihak calon konsumen, katanya begitu ya. Nah, ini saya memberikan rekomendasi atas seizin pimpinan proyek kepada direksi untuk menandatangani dokumen akta jual beli ya, dengan rincian sebagai berikut: pajak pertambahan nilainya,
pajak pembeliannya PPh-TB, pajak penjualan PPh penjual ya, dan biaya balik namanya ya, serta kemudian data-data yang terkait di bawah ini. Demikian teman-teman cara membuat atau cara menerbitkan dokumen rekomendasi akta jual beli. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman developer properti di Indonesia. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan membuka atau menerbitkan dokumen terakhir ya. Dokumen terakhir dari proses bisnis KPR subsidi dengan menggunakan skenario yang pertama ya. Jadi ini adalah penutupan ya, penutupan. Jadi serah terima bangunan dari konsumen, dari manajemen developer kepada konsumen ya. Ada dokumennya ya, secara formil disebut dengan berita acara serah terima ya, berita acara serah terima ya. Kita langsung saja ya, terbitkan berita acara serah terima dengan menuju ke operasional, kemudian kita ke berita acara serah terima ya untuk melakukan create ya, melakukan create. Nah, ini sudah muncul ya. Tapi jangan lupa teman-teman, Anda harus filter perumahan dahulu ya. Karena kalau Anda tidak tentukan atau tidak pilih ya, atau salah filter perumahan, berarti kita akan salah alamat ya. Ya, ini di perumahan Jannati Hill Residen kita pilih untuk kita filter ya. Karena di sana di perumahan Jannati Hill Residen lah tempat konsumen yang akan kita buatkan berita acara serah terimanya. Ya, ini sudah muncul ya. Arman Maulana kita segera daftarkan saja dengan menekan tombol daftarkan berita acara serah terima. Nah, ini sudah muncul ya, kita dibawa ke digital form ya, digital form pendaftaran berita acara serah terima. Kita langsung saja teman-teman, yang area gray area ini adalah area yang sudah fix atau sudah paten ya, Anda tidak perlu pusing lagi ya bagaimana cara mengisinya, ini sudah paten semuanya. Ini bahkan kemudian memang ini masih hidup ya, hidup tanggal batas akhir pemeriksaan dan kemudian tanggal pemeriksaan hari ini ya, status pemeriksaan selesai. Nah, ini ada juga kolom catatan khusus ya. Nah, saran saya kepada teman-teman, Anda kosongkan saja batas akhir pemeriksaan. Begitu juga kolom tanggal pemeriksaan hari ini ya, kita kosongkan saja ya. Kenapa? Karena kita telah melakukan pemeriksaan detail tadinya ketika membuat STP ya, serah terima pembangunan sebelumnya. Anda ingat ya, sebelumnya kita membuat serah terima pembangunan ya, kemudian rekomendasi AJD, kemudian sekarang kita buat berita acara serah terima. Saya sampaikan kepada teman-teman, kalau Anda betul-betul serius menangani lembaga STP ya, serah terima pembangunan, Anda akan mendapatkan berita acara serah terima yang baik ya. Jadi semakin berkualitas Anda melakukan pemeriksaan ketika menerbitkan serah terima pembangunan, Anda juga akan mendapatkan berbanding lurus dengan berita acara serah terima yang baik juga. Begitu juga sebaliknya ya, begitu juga sebaliknya gitu ya. Ya, tentunya ini perlu penangkap waktu, pengaturan waktu yang bagus ya dari teman-teman. Jadi ketika STP selesai, serah terima pembangunan, kalau perlu begini teman-teman, STP itu ya, STP yang pernah Anda buat sebelumnya itu Anda bawa konsumennya. Arman Maulana ini Anda bawa ketika STP ya, jangan ketika berita acara serah terima ya. Ketika STP, ketika akan menerbitkan STP kan ada sesi pemeriksaan ya, physical checking ya, physical checking Anda bawa konsumennya ya, Anda bawa konsumennya sih. Nah, kalau memang ada butuh perbaikan, Anda segera perbaiki. Ketika selesai perbaiki ya, tidak ada lagi komplain dari Arman Maulana, Anda langsung AJB kan, tidak berapa lama ya. Ketika setelah STP Anda langsung AJB kan, kemudian setelah AJB tidak berapa lama kemudian Anda langsung kemudian tutup dengan pendaftaran berita acara serah terima. Jadi
mungkin durasi waktunya dari STP sampai berita acara serah terima hitungannya mungkin hanya berapa hari saja, atau mungkin seminggu 2 minggu ya. Jangan sampai berlama-lama, karena kita tidak mau nanti ada kejadian alam ya, ada kejadian alam yang seperti banjir, atau kemudian gempa atau badai yang bisa kemudian merusak bangunan yang sudah kita STP-kan, yang sudah kita periksa gitu ya. Jadi itu maksud saya ya. Oke, kita kosongkan saja. Ini Anda kosongkan saja. Bisa Anda kosongkan ya, nggak usah diisi, biarin aja begini ya. Kemudian kita lanjutkan dengan menekan tombol simpan. Oh, enggak mau dia, warning, tanggal mulai pemeriksaan harus diisi katanya. Ya sudah, kita isi 0 aja. Ini juga kita isi 0 juga. Jadi ketik 0 saja ya teman-teman. And then kemudian kita lanjutkan dengan menekan tombol simpan. Ya, Anda yakin? Ya, kita yakin, kita lanjutkan ya. Nah, ini baru running ya. Nah, sekarang sudah muncul tombol approve ya. Nah, ini tugasnya seorang manajer, atau bisa juga adalah super admin. Jikalau kita tidak punya orang manajer ya, kita bisa langsung melakukan approval ya. Tentunya dengan kemudian menekan tombol detail sebelumnya ya, untuk melakukan review ya terhadap preview berita acara serah terima ya. Kita cek saja. Karena memang sudah oke sebelumnya, kita sudah susah payah di STP, sehingga berita acara serah terima santai saja gitu ya, tenang gitu ya, tenang saja, santai saja, karena sudah kita susah payah sebelumnya di serah terima pembangunannya ya. Kita back saja untuk kemudian kita melakukan approval ya, approval. Nah, ini sudah muncul tombol cetak teman-teman. Ini berarti sudah disetujui ya. Tentunya yang membuat berita acara serah terima yaitu pemegang akun keuangan senang banget ini kalau sudah mulai muncul tombol cetak. Berarti pekerjaan mereka selesai, tinggal disodorkan kembali kepada konsumen untuk ditandatangani, sehingga selesailah proses delivery ya, proses delivery ya yang baik gitu ya. Istilahnya itu excellent delivery ya, proses serah terima pengiriman barang atau penyerahan barang yang excellent ya. Tentunya kalau Anda tadi saya bilang tadi, ketika Anda mengelola dengan baik lembaga STP, tentu Anda akan memberikan atau menyerahkan barang yang excellent gitu ya ketika berita acara serah terima. Untuk detailnya kita lihat saja ya, draft atau dokumen dari berita acara serah terima. Kita cetak saja. Nah, ini dia. Nah, ini terlihat ya, nama pemesannya Arman Maulana. Oke, ini kemudian ditandatangani nanti ya, antara kita dengan Pak Arman Maulana. Nah, ini ada garansi ya, masa garansi dan segala macamnya ya. Nah, ini tinggal ya, pemeriksaan bangunan ini hanya tinggal formalitas saja ya, karena sudah diselesaikan sebelumnya di STP gitu ya. Jadi logikanya berarti di sini checklist oke, checklist ya, checklist oke semua ya, semua oke gitu ya, sehingga tidak ada keluhan-keluhan lagi, alias sudah komplit gitu ya. Demikian teman-teman cara membuat atau menerbitkan dokumen berita acara serah terima. Terima kasih.